Menteri Luar Negeri Menlu China Wang Yi mengklaim tetap menjalankan komunikasi dengan Iran secara tidak langsung. Dalam keterangannya yang dilansir dari Fiori, Wang Yi mengungkap menghubungi Teheran lewat sambungan telepon Rabu 6 Mei 2026. Bahkan Wang Yi menyebut China menggunakan cara lain untuk tetap bisa melakukan pembicaraan dengan negara yang mengklaim Tiongkok sebagai sahabat baik. Upaya komunikasi ini terus dilakukan China dan Iran di tengah berlangsungnya konflik dengan Amerika Serikat. Dalam keterangannya, Yi menyebut langkah ini dilakukan sebagai upaya menyuruhkan prinsip hidup berdampingan secara damai. Diplomat senior Tiongkok itu juga menyebut sikap yang ditunjukkan China di tengah ketegangan global ini merupakan pendirian tetap Beijing. Sementara itu sebelumnya Menlu Iran Abbas Araghchi mengapresiasi sikap tegas China atas konflik yang diawali Amerika Serikat. Iran bahkan menyebut China adalah teman dekat Teheran dalam keadaan saat ini. Teheran juga menegaskan bahwa kerjasama dengan China akan semakin kuat. Iran menyatakan tengah meninjau proposal baru yang diajukan Amerika Serikat di tengah kabar bahwa kedua pihak semakin mendekati kesepakatan awal untuk meredakan konflik di kawasan Teluk. Pernyataan tersebut disampaikan pada Rabu 6 Mei setelah muncul laporan dari sejumlah sumber. Sumber itu menyebut bahwa Washington dan Teheran sedang membahas sebuah memorandum singkat yang bertujuan mengakhiri perang di Teluk. Dalam skema yang beredar, isu-isu yang lebih kompleks seperti program nuklir Iran disebut akan dibahas pada tahap selanjutnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran sebagaimana dikutip kantor berita ISNA menyampaikan bahwa Teheran akan segera memberikan tanggapan resmi melalui Pakistan. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui media sosial menyebut perang dapat berakhir apabila Iran menyetujui kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya, meski ia tidak merinci isi proposal tersebut. Trump juga menyatakan kepada media bahwa pertemuan langsung. Sumber tersebut juga menyebutkan bahwa kedua pihak mulai menunjukkan kedekatan dalam pembahasan kesepakatan tersebut. Di sisi lain, laporan mengenai potensi kesepakatan tersebut sempat mempengaruhi pasar global. Harga minyak dunia dilaporkan turun tajam, sementara bursa saham global justru menguat akibat meningkatnya optimisme berakhirnya konflik. Iran kembali menyindir keras sikap Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mendadak memutuskan penghentian sementara misi di Selat Hormuz. Iran menilai langkah ini sebagai bukti kegagalan strategi Washington dalam menghadapi situasi di kawasan. Pernyataan itu disampaikan anggota Parlemen Garis Keras Iran Mahmoud Nabavian pada Rabu 6 Mei 2026. Menurutnya, penghentian misi ini selesai pasukan Amerika Serikat gagal mengamankan jalur pelayaran kapal tanpa izin Iran. Selain itu, Mahmoud menyebut operasi yang dijalankan Amerika Serikat tidak membuahkan hasil signifikan. Bahkan ia menyebut kondisi ini sebagai kekalahan memalukan bagi Amerika Serikat. Diketahui sebelumnya, Trump menyatakan penghentian misi ini dilakukan karena adanya perkembangan positif dalam proses negosiasi dengan Iran. Pihaknya berharap langkah ini dapat membuka jalan menuju kesepakatan damai dengan Iran. Trump juga menyebut langkah ini dilakukan atas permintaan sejumlah negara termasuk Pakistan. Sebagai informasi, meski proyek kebebasan di Hormuz dihentikan sementara oleh Trump, blokade Amerika Serikat terhadap pelabuhan Iran masih berlaku. As Commander-in-Chief, I will always support our great service members and their families. We've invested a record-setting trillion, and now it's up to $1.5 trillion, and all built in the USA, by the way, all right? So it's a lot of jobs, too, you know? Some people said I did it for that. Actually, I didn't. I did it for the military, but it's a byproduct. We have tremendous numbers of very talented people building all of the things that we do, and we make the best equipment anywhere in the world by far. They're all ordering it for us. In fact, I've given a special edict that the defense companies who have the best equipment, they're not making it fast enough, and now they're all building plants all over the place. I said, you're not allowed to buy back stock anymore. I told some of these people that are making millions and millions of dollars, you got to reduce your salary. I'm going to reduce your salary. You're going to put it into weapons. And it's been incredible, the spirit we have. And they're building, some of them are building 6-7 plants right now to make the Patriots and the Tomahawks. Tomahawks are unbelievable. Patriots, unbelievable. We had recently, we had 111 missiles shot at one of our very valuable objects, something called an aircraft carrier. Think of this, 111 missiles, high range, high quality, speed missiles, very high, very fast, very top of the line. 111 out of 111 missiles shot at a,
Well, it used to be, you'd like to say, $1 billion boat. Now they're about $18 billion. They're very expensive. But 111 coming at them at 3,500 miles an hour. All 111 were shot down and didn't even get close to the ship. And they're all laying at the bottom of the ocean along with the Iranian Navy. They're all laying very nicely under the water. But think of that, 5 years ago, a thing like that would have been impossible. 10 years ago, it's not even thinkable. Ronald Reagan actually thought of the concept. They called it Star Wars, but it wasn't a concept that anybody thought would ever work. But, you know, you have these things coming at you, and we have the Patriots. The Patriots are the best of them. And we have other things also. But it's when you think you hit 100% of the missiles coming at us, it's not like, oh, let's let a couple get through. It's not that bad. One gets through, it's problems. So we can do things today, and no other country has anything like that. Iran menembak jatuh drone musuh yang sedang diluncurkan di Selat Hormuz. Pesawat tak berawak itu langsung jatuh dan hancur ditembak Iran. Pada Rabu 6 Mei, Teheran merilis rekaman yang memperlihatkan puing-puing drone tersebut. Terlihat drone itu dalam kondisi tak utuh. Lantas, puing-puing pesawat tak berawak itu dibawa ke tepi laut. Dalam laporannya, Iran mengatakan drone tersebut ditembak jatuh saat diterbangkan dari sebuah kapal. Unit pertahanan udara Iran menyebut pihaknya mencegah dan menghancurkan drone pengintai musuh yang beroperasi di atas Selat Hormuz. Sayangnya Iran tak menyebutkan kepemilikan drone tersebut. Hingga saat ini belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas pesawat tak berawak yang ditembak jatuh Iran. Sementara sebelumnya terdengar ledakan di Pulau Hormuz dan Pulau Qesem pada Rabu 6 Mei pagi. Media yang berafiliasi pemerintah melaporkan suara ledakan itu berasal dari aktivitas pertahanan udara Iran. Hal ini dikaitkan dengan pencekatan pesawat nirawak dan pesawat pengintai kecil.